Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari cerita yang sebelumnya dari buku dari karya Habibur Rahman Al-Shirazi yang berjudul Bidadari Bermata Bening. Kita lanjutkan ke bagian 3. Bagian 3. Pesantren. Bagian 3. Pesantren itu boleh disebut sebagai salah satu pesantren tua di Magelang. Terletak di pinggiran Secang, tepatnya di desa Candi Retno. Menurut catatan sejarah, pesantren itu didirikan jauh sebelum Republik Indonesia diproklamirkan, bahkan sebelum NU dan Muhammadiyah ditubuhkan. Pendirinya adalah Simbah Kiai Aflahul Abror, sering dipanggil Mbah Aflah. Konon, ayah Mbah Aflah adalah salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang berhasil lolos dari sergapan kompeni Belanda dan menyamar sebagai petani ketika Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik oleh Belanda. Pesantren itu awalnya adalah pesantren tradisional salaf murni, kini sudah berkembang dan mengadopsi sistem modern. Namun program dan sistem salafnya dipertahankan. Awalnya pesantren ini itu hanya bernama Majelis Ngudi Ilmu Candi Retno. Namun oleh Kiai Muslim diresmikan namanya menjadi Pondok Pesantren Kanzul Ulum Candi Retno. Kiai Muslim atau dikenal juga dengan sebutan Mbah Muslim adalah putra tunggal Mbah Aflah. Lalu Kiai Muslim punya anak lelaki bernama Kiai Ahsan yang tak lain adalah ayahanda Kiai Sobron, pengasuh utama pesantren itu sekarang. Kini pesantren itu memiliki lembaga pendidikan mulai dari PAUD hingga madrasah aliyah. Para santri sebagian besar ikut program pendidikan yang ada ujian negaranya. Dan di akhir kelulusan mendapatkan 2 ijazah, ijazah lokal dari pesantren dan ijazah dari negara. Namun tetap banyak juga santri yang hanya mengaji kitab kuning saja, masih murni ikut program salaf. Jumlah santri dari PAUD sampai madrasah aliyah tak kurang dari 25.500 santri. Asrama dan tempat belajar santri putra dan putri dipisah dengan sangat ketat. Hanya saja dalam kegiatan-kegiatan besar, semua santri dikumpulkan jadi satu dengan tempat duduk dipisah. Salah satu kegiatan akbar yang diadakan tiap tahun adalah kegiatan Haflah Akhirus Sana, atau di sekolah-sekolah umum dikenal dengan misalnya acara perpisahan SMA atau SMP. Rangkaian haflah berlangsung sampai 1 minggu dengan berbagai jenis kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar. Uniknya yang merancang dan menjadi panitianya semuanya adalah para santri, khususnya anak-anak kelas 2 madrasah aliyah. Puncaknya adalah pengajian akbar yang di dalam pengajian itu diumumkan santri yang terbaik dan teladan yang lulus MTS atau MA. Yang paling ditunggu adalah yang lulus MA. Nama-nama santri teladan akan terus diingat oleh para santri generasi berikutnya. Tradisi itu dicanangkan oleh Kiai Ahsan untuk menumbuhkan sikap fastabiqul khairat, semangat berlomba dalam kebaikan yang sehat, bukan persaingan yang tidak sehat. Kiai Sobron dan seluruh guru terus memberikan pemahaman fastabiqul khairat yang benar. Sore itu matahari bersinar lembut. Pesantren itu seperti sedang berpesta. Bazar buku muslimah dan bazar busana muslimah dan bazar buku digelar sebagai bagian perayaan haflah akhirus sana. Di masjid pesantren diselenggarakan seminar sastra Islam nasional. 2 sastrawan penulis novel Islami dan seorang guru besar sastra Arab dari UGM dihadirkan. Peserta seminar membludak. Yang mengikuti tidak hanya para santri Kanzul Ulum, tapi juga dari pesantren-pesantren lain. Acara itu lebih layak disebut pengajian akbar dibandingkan seminar, karena lebih mirip pengajian melihat besarnya jumlah peserta. Aina, Rohmatun, dan Zulfa termasuk peserta yang khusyuk menikmati seminar itu. Kenapa judul-judul karya Anda sebagian besar ada kata-kata cintanya? Apakah ada rahasia yang disembunyikan di sana? Laila, santriwati dari Tasikmalaya, bertanya penuh antusias di akhir sesi tanya jawab. Dek Laila, mohon maaf waktu kita sudah habis. Ini sudah jam 4 lebih dan kita belum sholat asar. Nanti insya Allah beliau akan menyampaikan jawabannya secara tertulis dan akan kita muat di majalah pesantren.
Laila dan para santriwati tampak kecewa dengan kebijakan moderator yang tak lain adalah Gus Asyik. Tapi waktu memang tidak mengizinkan. Tradisi sholat tepat pada waktunya tidak boleh digeser sedikit pun dan oleh alasan apapun. Oh iya, untuk yang mau minta tanda tangan beliau, silakan bukunya dikumpulkan kepada panitia seminar. Dan mohon maaf tidak ada sesi foto bersama dengan beliau. Para santri menggerutu kecewa. Sang sastrawan hanya tersenyum melihat wajah-wajah bercahaya mereka. Seminar disudahi dan azan dikumandangkan. Lalu sholat ditegakkan, ribuan wajah seluruh dalam sujud mensucikan asma Allah. Usai sholat asar, Rohmatun mengajak Aina untuk melihat panggung wayang kulit. Salah satu yang istimewa dalam haflah akhir sana di pesantren itu yang jarang ditemui di pesantren lain adalah adanya pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Tradisi ini dimulai oleh Mbah Muslim untuk nguri-nguri. Nguri-nguri itu melestarikan budaya leluhur sekaligus mendekatkan pesantren dengan masyarakat secara luas. Yang unik, semua yang terlibat dalam pertunjukan wayang kulit dari dalang, sinden, sampai penabuh gamelan diminta untuk bertata krama secara islami. Sinden, misalnya, tidak akan ditemukan berpakaian ketat dengan memamerkan belahan dada dan leher. Mereka akan berpakaian sopan, rapi, dan anggun berkerudung. Tapi aku kudu ngewangi. Ngewangi itu artinya harus membantu. Tapi aku kudu ngewangi Mbak Niru masa? Tun, jawab Aina. Sebentar aja, ini grup wayang kulit dari Solo. Dalangnya terkenal, sering jadi bintang iklan di televisi. Mereka sudah datang semua katanya. Aku penasaran banget, yuk sebentar ya. Gak bisa Tun, nanti malam aja kita lihat. Nah, sana kau jalan-jalan lihat-lihat, gak apa-apa, biar masalah masak aku rampungkan sama Mbak Titin dan yang lain. Ini kan pesta kalian yang mau meninggalkan pesantren. Tiba-tiba Mbak Nirum nyahut di dekat Aina. Bener Mbak, mata Aina yang indah dan bening itu berbinar-binar. Iya bener, di sana ada yang jual jilbab datang dari Bandung bagus-bagus, kau bisa beli mumpung murah. Sebenarnya pengen, tapi tenang, masalah uang gampang, nanti aku pinjami yuk, tukas Rohmatun. Aina tersenyum. Mereka beranjak meninggalkan serambi masjid menuju lapangan desa yang terletak di samping pesantren, tempat di mana panggung pergelaran wayang didirikan. Kami ikut. Zulfa dan Laila berlari kecil mengejar. Mereka berempat menuju lapangan. Jalan depan pondok telah menjadi pusat keramaian. Bermacam-macam dagangan digelar. Ratusan pedagang kecil dari berbagai daerah datang membuka lapak. Ada yang jualan mainan anak, topi, sabuk, pakaian, buku, stiker, jam tangan murah, jas hujan, aki, kacamata, tas, dan dompet, es buah, dawet, gorengan, martabak, serabi, siomay, kacang tanah godok, jagung godok, tahu pong, getuk ketek, pentol cilot, dan lain sebagainya. Acara pesantren telah menjadi rahmat bagi banyak rakyat kecil. Warga di sekitar pesantren juga kecipratan rezeki. Ratusan orang tua wali murid dari luar daerah banyak yang datang menginap, dan pesantren bekerja sama dengan warga sekitar menyediakan penginapan. Ya, para wali murid itu bisa menginap di rumah-rumah warga di sekitar pesantren. Pihak pesantren terlebih dahulu telah menentukan standar dan etika dalam menerima tetamu tersebut. Di antara wali murid itu banyak yang menyewa kamar sampai 1 pekan, yaitu selama rangkaian pesantren perayaan haflah akhir sana berlangsung. Sebab selama 1 pekan itu Pak Kiai Sobron membuat pengajian khusus ba'da subuh, yaitu membacakan kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, dan sering memberi ijazah serta amalan kepada yang ikut mengaji. Amalan itu bersanad dari para ulama hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pengajian favorit yang ditunggu para santri dan masyarakat luas. Malam itu langit biru tua, bintang gemintang memamerkan kerlipnya. Udara sejuk mengalir dari lereng Merbabu menyapu kawasan Grabak dan Secang. Ribuan orang tumpah ruang di kawasan pesantren Kanzul Ulum Candi Retno, Magelang. Suara gamelan mengalur menciptakan suasana magis tersendiri. Rerumputan dan dedaunan bergoyang diterpa angin. Mereka seumpama jamaah toriko yang berzikir mengiringi irama gamelan. Terdengar suara sinden mengalunkan lagu lir-ilir, lalu salawat badar dan syair ilahi lastu lil firdausnya Abu Nawas. Aina mendengarkan keindahan gending itu sambil mencuci pakaian di kamar mandi rumah Kiai Sobron.
Loh, aku kira kamu lihat pertunjukan wayang kulit sama Ningrum dan yang lain. Kok malah mencuci pakaian malam-malam begini? Kenapa nggak besok pagi saja? Bunyai Nur Fauzia melongok dari pintu kamar mandi yang terbuka. Kalau besok pagi kasihan Gus Afifuddin, katanya ini mau dipakai besok pada subuh. Tadi siang ulo dititipi Kang Bardi tapi lupa, semoga bisa kering. Loh, kamu mencucikan pakaian Afif toh? Lah, si Bardinya kemana? Katanya diminta Pak Kiai ke Jakarta. Oh iya benar. Kenapa nggak pakai mesin cuci? Kan sudah 3 hari ini rusak, Umi. Loh, belum diperbaiki toh, Masya Allah. Padahal sudah 2 kali aku menyuruh si Bardi ngundang tukang servisnya. Habis ini kamu mau apa, nah? Lah, ada apa Tommy? Kalau kamu nggak mau nonton wayang itu, tolong si Noval anaknya Gus Asyik ditemani belajar. Dia nggak mau belajar kalau tidak ditemani. Besok dia UAS. Lah, ibunya sedang sibuk menerima tetamu dari luar daerah di aula. Sebenarnya mau aku temani, tapi Noval malah bilang nggak bisa belajar kalau aku yang menemani. Njeh Mi, nanti saya temani Dik Noval. Dia di ruang tengah lagi main game. Cepetan ya, Njeh Mi. Usai menjemur cucian, Aina menemui si kecil Noval yang sedang menatap layar laptop asyik main game. Aina duduk di samping Noval. Gus Noval, yuk belajar dulu. Gak mau, ini lagi asyik. Besok UAS loh. Biarin, aku sudah hafal semua. Ah, yang benar. Mbak Aina tidak percaya. Terserah. Noval mengacuhkan Aina dan terus asyik bermain game. Gus Noval katanya suka Lego ya? Iya, kenapa? Tadi sore Mbak Aina lihat di luar sana dekat lapangan ada yang jual Lego. Kalau Gus Noval mau belajar, Mbak temani besok, Mbak kasih hadiah Lego satu gimana? Seketika anak berumur 11 tahun itu menghentikan aktivitasnya dan memandang wajah Aina dengan kedua mata penuh bina. Benar, insya Allah. Janji loh, awas kalau tidak. Ya sudah, laptopnya dimatikan dan sekarang kita belajar. Besok ujian mata pelajaran apa? Ilmu pengetahuan alam, sahut Noval sambil mematikan laptop. Anak itu lalu membuka tas ransel yang ada di sampingnya lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini ringkasan yang dibuatkan Bu Guru, sudah aku hafal semua Mbak Aina. Mbak Aina pura-pura tanya pakai ringkasan ini, nanti aku jawab ya. Oh iya bagus, ini. Nova mengeluarkan kertas ringkasan mata pelajarannya kepada Aina. Ayo Mbak, mulai. Baca bismillah dulu, baca doa dulu, kata Aina sambil tersenyum. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin. Baik, Mbak mulai. Tidak harus urut ya. Ya. Sebutkan urutan metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Benar, anak pintar. Kentang berkembang biak dengan apa? Akarnya. Salah. Kok salah? Benar dengan akarnya, bukan dengan akar, tapi dengan umbi batang. Ini lihat. Noval mengamati baris kalimat yang ditunjukkan Aina dan tersenyum. Hihi. Iya, dengan umbi batang. Noval perhatikan, itulah pentingnya belajar. Coba kalau kau tidak belajar dan soal seperti ini yang keluar besok, kamu pasti salah. Makanya jangan main game terus, ujar Bunyai Nur Fauzia dari ruang kerjanya. Iya tahu, Mbak Putri gak usah cerewet kayak nenek sihir, berisik. Mbak Putri ngurusi kerjaan Mbah aja, gak usah ganggu Noval belajar. Aina tersenyum. Kalau bukan cucu Bunyai tidak mungkin berani seperti itu. Yo wis, Mbah diam aja wis. Sementara itu perpustakaan pribadi yang terletak di samping ruang kerja Bunyai, Kiai Sobron menahan tawa mendengarkan itu semua. Ayo lanjutkan Mbak. Baik, sekarang tenang. Tentang tata surya ya. Apakah tata surya itu? Tata surya adalah suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya dan dikelilingi dengan planet-planet, komet, meteor, satelit, dan asteroid. Anak pintar. Sekarang siapa yang menciptakan sistem tata surya itu? Nggak ada. Kok nggak ada? Itu nggak ada di kertas ringkasan itu. Iya benar nggak ada di sini. Ini pertanyaan yang membuat Mbak sendiri. Siapa yang menciptakan tata surya itu? Bu Guru waktu itu menjelaskan bahwa dulu-dulu sekali ada ledakan besar. Terus dari ledakan itu jadi alam semesta termasuk tata surya gitu. Jadi meledak dengan sendirinya gitu. Iya, kayaknya begitu. Salah. Kok salah? Terus yang benar gimana? Bagaimana alam semesta ini tercipta yang paling tahu
persis hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadinya alam semesta dimulai dari ledakan besar, maka yang meledakkan itu adalah Allah, Tuhan seru sekalian alam. Bukan terjadi dengan sendirinya atau meledak dengan sendirinya. Sebab Allah lah Tuhan yang Maha Pencipta. Allah lah pencipta alam semesta ini. Allah lah sumber segala yang ada. Mengerti? Ya, mengerti. Berarti sistem tata surya siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur? Allah. Pinter. Allahu Akbar apa artinya? Allah Maha Besar. Pinter. Sekarang kenapa ada siang dan malam? Karena bumi berotasi. Pinter. Rotasi bumi itu apa? Rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya. Kurang benar. Kok kurang benar? Di ringkasan itu begitu kok. Iya, tapi ini kurang benar. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, bumi diputar oleh Allah pada porosnya. Bumi bahkan berputar sendiri. Ada yang memutar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya diatur oleh Allah. Benar sekali anak pintar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pintar. Tapi aku masih bingung loh, kenapa kalau bumi berputar pada diputar? Ya, bumi diputar oleh Allah pada porosnya. Kok aku nggak merasa ya, kok genteng-genteng nggak rusak, katanya bumi diputar. Ya, katanya bumi ini diputar oleh Allah pada porosnya dengan sangat cepat. Kok rumah ini nggak roboh? Apa benar bumi diputar pada porosnya? Aina tersenyum. Begini, Gus Noval pernah naik mobil, naik bis, atau naik kereta? Ya pernah. Bulan lalu aku ke Jakarta bareng Mbah Kakung, Mbah Putri, dan Abi sama Bunda ke Jakarta pakai kereta api. Naik dari Jogja. Wih, kereta apinya kenceng banget. Lah, kereta itu berjalan kenceng banget kan? Gus Noval bawa minuman nggak? Ada yang jual minuman nggak di kereta? Iya, ada petugas yang jual kopi, teh panas. Abi beli kopi panas, diletakkan di mana? Di meja kecil, bisa dilipat depan tempat duduk. Minumannya tumpah nggak? Enggak. Lah seperti itu perumpamaannya. Kita bersama dengan udara di atmosfer, bumi, semuanya dengan izin Allah, berputar bersama-sama. Kita lihat rumah ini yang kita ada di sini diam saja. Hal ini sama seperti kalau kita dalam kereta yang sedang berjalan, kita lihat semua benda dalam kereta diam. Kopi panas tidak terbang, bayi yang tidur juga terlelap tenang. Padahal keretanya melaju sangat cepat. Itu karena kita melihat benda-benda dalam kereta. Begitu kita melongok keluar, maka tampaklah kalau kereta sedang melaju kencang. Sampai kedua mata kita sedang salah menilai, sepertinya pepohonan yang berjalan. Sama bumi diputar oleh Allah, buminya yang bergerak pada porosnya dengan izin Allah dengan kecepatan tinggi. Kira-kira 1600 km per jam dari barat ke timur. Tapi yang tampak oleh matahari yang berjalan mengelilingi bumi dari timur ke barat. Aku mengerti sekarang. Alhamdulillah. Tanpa sepengetahuan Aina, Kiai Sobron dan Bunyai Fauzia menyimak dengan seksama penjelasan Aina. Kiai Sobron sampai gemetar dan meneteskan air mata ketika Aina menjelaskan berulang kali bahwa bumi diputar oleh Allah. Penjelasan tentang tauhid yang dimasukkan dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kiai Sobron menyadari bahwa Aina adalah santri yang cara berpikirnya di atas rata-rata. Wajar jika nilai UN-nya terbaik di Jawa Tengah dan masuk 10 besar nasional. Jam 3 dini hari, rembulan bersinar berterang, angin pegunungan semilir menggoyang dedaunan. Asrama pesantren Putri Lenggang. Suara dengkur terdengar dari sebagian santri yang lelap. Beberapa santri sudah bangun dan tahajud. Di luar pesantren, orang-orang baru saja bubar nonton wayang kulit dengan lakon Dewa Ruci. Puluhan santri putra mengikuti pertunjukan itu sampai selesai. Pertunjukan wayang kulit adalah malam terakhir rangkaian perjalanan Haflah Firusana. Sebelum acara puncak berupa pengajian akbar dan seremonial pelepasan santri siang hari berikutnya, Aina menyelesaikan sholat witirnya lalu berdoa meminta keselamatan dunia dan akhirat untuk dirinya, almarhum ibundanya, dan seluruh umat Rasulullah SAW. Setelah itu, ia bergegas melihat cucian yang diamanahkan kepadanya. Seperti yang ia duga belum kering, tapi baju koko, sarung, dan serban itu akan dipakai Gus Afif mengisi pengajian setelah subuh di Masjid Raya Secang. Aina mengambil baju, sarung, dan serban yang masih belum kering benar dan membawanya ke kamarnya. Ia menyiapkan setrika lalu mengeringkannya dengan cara menyetrikanya. Kamar Aina berada di bagian paling belakang rumah Pak Kiai Sobron.
berdampingan dengan dapur pribadi keluarga Pak Kiai. Kamar 12 meter persegi itu dihuni 5 orang khodimah. Ia termasuk beruntung sebab di asrama santri, kamar dengan luas yang sama dihuni dengan 8 orang santriwati. Karena ia masih sekolah di Madrasah Aliyah, secara administrasi kesantrian ia dimasukkan dalam kelompok asrama Robiah Al-Adawiyah untuk santri putri dengan jumlah 900 santriwati menginap. Ada 6 gedung asrama, yaitu asrama Siti Khadijah, Maryam Al-Batul, Fatimatuz Zahra, Robiah Al-Adawiyah, Cut Nyadin, dan Rahma El-Yusuniyah. Sedangkan untuk putra dengan 800 santri ada 5 gedung asrama, yaitu asrama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan Pangeran Diponegoro. Pesantren ini menganut konsep anak didik lelaki dan perempuan dipisah dalam proses belajar mengajar. Semua khodimah sudah di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi, kecuali Aina dan Mbak Ningrum. Aina mulai sibuk menyetrika masih dengan memakai mukenanya, sementara Mbak Ningrum tampak masih berzikir. "Mbak, bisa pinjam uang?" tanya Aina begitu melihat Mbak Ningrum bangkit. "Bisa, berapa?" 50.000 saja. Untuk apa? Mau beli jilbab lagi? Bukannya sudah dipinjami sama Rohmatun. Bukan, mau beli Lego mainan anak-anak itu. Untuk siapa? Gus Noval, aku janji mau kasih hadiah sama dia. Oh iya. Ningrum meraih dompetnya dan mengulurkan selembar uang kertas warna biru pada Aina sambil tersenyum. "Begitu ada rezeki aku kembalikan, insya Allah. Santai saja, aku tinggal ke dapur dulu ya." "Ya Mbak, nanti kususul." Di pojok dapur di tempat agak gelap, Bunyai Nur Fauzia mendengar pembicaraan itu dengan air mata meleleh. Demi memenuhi janji membelikan mainan buat cucunya, Aina sampai harus berhutang. Suara tarhim merdu mengalun dari masjid pesantren pertanda subuh akan segera datang. Para ustazah dan para pengurus membangunkan santriwati. Demikian juga para ustadz membangunkan para santri yang masih tidur. Gus Afifuddin keluar dari kamarnya sambil menenteng handuk. "Umi, lihat koko Afif nggak? Biasanya ditaruh di sini sama Kang Bardi usai dia cuci kan? Kok nggak ada ya? Bardinya kan sedang ke Jakarta." "Waduh, celaka. Kok Kang Bardi nggak laporan? Waduh, kupikir. Waduh, kapiran aku. Terus di mana kokonya? Waduh, gimana ini? Pakai yang lain kan bisa. Itu koko paling pas dan paling aku suka, Mi. Tidak hanya koko, sarung, dan serbannya juga. Gimana ini?" "Gak usah panik, itu semuanya sedang disetrika sama Aina." "Iya, dicucikan sama Aina." Astagfirullah, muka Gus Afifuddin langsung pucat. "Loh, kenapa? Kok dicucikan Aina? Malu aku, Mi." "Wah, Kang Bardi ngawur tenan." "Gak usah malu, sana dilihat di kamar Khotimah. Aina gak bakalan ngantar bajumu itu ke kamarmu, kamu yang harus ambil ke sana." "Iya, Mi." Gus Afifuddin atau biasa dipanggil Gus Afif melangkah ke dapur lalu menuju kamar Khodimah yang terbuka. Ia melihat Aina sedang menyetrikakan serbannya. Hatinya berdesir, santriwati cantik dengan nilai UN terbaik se-Jawa Tengah sedang menyiapkan pakaian dan serbannya. Ada kebahagiaan dan harapan menyusup begitu saja dalam hatinya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ia tidak tahu perasaan itu namanya apa. Aina telah selesai menyetrika, ia ragu untuk mengetuk pintu. Ia mengambil napas lalu berdehem. Seketika Aina melihat ke asal suara dehem dan agak kaget ketika melihat Gus Afif tak jauh dari pintu. Alhamdulillah ini udah selesai. Mohon maaf kalau baunya mungkin agak beda. Soalnya belum terlalu kering." Terus disetrika, lirih Aina menyerahkan lipatan baju, sarung, dan serban. "Terima kasih, maaf sudah merepotkan," saus Gus Afif sambil menerima pakaiannya. "Ah tidak, ini sudah tugas saya sebagai khodimah." "Jangan bilang begitu, aku tidak pernah menganggapmu sebagai khodimah. Aku selalu menganggapmu sebagai pelajar yang cerdas di pesantren ini." "Terima kasih. Maaf Gus, saya harus membantu Mbak Ningrum dan teman-teman di dapur kantin." Iya," Gus Afif tergagap. Ia baru menyadari kalau dirinya berada di tengah pintu. Ia menggeser tubuhnya beberapa langkah ke kanan. Aina bergegas ke dapur kantin tanpa menutup pintu kamarnya. Gus Afif berdiri beberapa saat dan berpikir apakah diizinkan oleh orang tuanya jika ia meminta Aina sebagai istrinya. Aina yang hanya seorang khodimah, apakah kakak-kakaknya akan mendukungnya jika ia memilih seorang khodimah yang bukan keturunan kiai besar? Kakak sulungnya, Khairul Asyik,
menyunting Mbak Mahlihah putri Kiai Khalil, Kiai besar pengasuh pesantren Al-Quran di Purworejo. Lalu kakaknya persis, Asif Barkhia, akan dijodohkan dengan putri Kiai Thayyib dari Cirebon. Dan adik perempuannya, Afaf, yang masih mondok di pesantren Gontor Putri Mantingan, sudah ditanyakan oleh Kiai Maksum Mojokerto untuk dipinang buat Gus Zuhri, putranya yang masih kuliah S2 di Pakistan. Dialah satu-satunya yang belum ada bayangan calon jodohnya di antara saudara-saudara. Tiba-tiba ia merasa geli. Apakah sudah pantas ia memikirkan jodoh? Bukankah ia baru saja lulus madrasah aliyah dan harus melanjutkan kuliah? Tapi ia merasa bahwa Aina seperti intan permata sangat mahal yang sayang jika tidak didapatkan. Kualitas Aina tidak kalah dengan putri Kiai besar. Kecerdasannya bahkan bisa jadi mengalahkan mereka. Buktinya, Aina mampu lulus UN dengan nilai terbaik se-Jawa Tengah. Saat masih muda, saat masih dalam fase menuntut ilmu, sebaiknya tidak memikirkan kecuali ilmu. Ingat, ilmu tidak akan didapat kecuali dengan dikejar sungguh-sungguh. Sedangkan jodoh sudah disediakan oleh Allah. Kalau saat kau harus mengejar ilmu malah mengejar jodoh, kau bisa kecewa jika ternyata yang kau kejar bukan jodohmu, dan ilmu sudah pergi jauh dari jangkauanmu. Kata-kata abahnya saat mendengar nasihat para santri di masjid pesantren tiba-tiba terngiang di telinganya. Ia harus segera mandi, cepat-cepat berkemas dan berangkat ke Masjid Raya Secang. Ia harus sholat subuh berjamaah di sana lalu mewakili ayahnya ngisi pengajian Ahad pagi di sana. Sebab ayahnya harus ngisi pengajian khusus di masjid pesantren dalam rangka haflah akhirus sana. Cepat-cepat ia buang jauh-jauh pikirannya tentang jodoh. Ia harus fokus memikirkan ilmu dan ilmu. Jodoh akan datang dengan sendirinya jika tiba saatnya. Jika jodohnya adalah Aina, maka tak akan tertukar dengan yang lainnya. Jika bukan Aina, tidak bisa dipaksakan juga. Mungkin dari bagian 3 ini dari novel Bidadari Bermata Bening sudah habis. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya, di sesi bagian 4. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian senang dengan ceritanya. Bantu support. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Next watching. Don't forget subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.